Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Tristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RK2. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Learning Journal dari mata perkuliahan dasar pemrograman yang dilaksanakan pada Senin 11 Mei 2026. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa objektif dari perkuliahan pada kali ini. Nah, ini ada lumayan banyak nih objektifnya. Di antaranya adalah menjelaskan dan mengimplementasikan instruksi perulangan while dan do while dalam bahasa C, memahami perbedaan mekanisme eksekusi perulangan berdasarkan posisi pengecekan posisi, mampu menggunakan instruksi break dan contoh continue untuk mengontrol alur perulangan, memahami dan mengimplementasikan konsep nested loop, lalu ada mampu merancang flowchart, menjelaskan konsep fungsi subrutin, lalu ada memahami fungsi untuk membangun program yang modular, efisien, dan terstruktur, lalu menjelaskan dan menganalisis penggunaan variabel lokal dan global beserta scope dan lifetime-nya gitu. Nah, untuk seperti biasa, perkuliahan ini dilaksanakan secara offline atau tatap muka pada Senin 11 Mei 2026 pada lab komputer dengan perkuliahannya adalah mendengarkan ceramah atau lecture atau bimbingan dari dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan yaitu Bapak Ali Ihsanul Qauli. Nah, penyampaian materi ini dilakukan melalui PowerPoint oleh dosen gitu. Nah, namun juga ada pembelajaran interaktifnya seperti tanya jawab, terus juga maju ke depan dan ada praktik praktik coding secara langsung gitu oleh dosen oleh Bapak dosen gitu. Nah, untuk materi yang dibahas ini lumayan banyak ya. Ini mencakup 4 modul, modul ada modul 10, modul 11, modul 12 dan modul 13 gitu. Jadi ada materi yang pertama materi dalam ini berfokus pada while dan do while gitu. Lalu penggunaan break dan continue, lalu juga perulangan berbasis kondisi dalam pengolahan data, lalu pembahasan juga mencakup konsep nested loop untuk menyelesaikan permasalahan berbentuk pola atau struktur berulang, lalu juga ada konsep subroutine, lalu ada konsep seperti parameter, return value, dan prototype, lalu ada juga diajarkan mengenai variabel lokal dan global beserta scope dan lifetime-nya gitu, serta analisis alur program melalui proses tracing untuk memahami perubahan nilai variabel. Nah, untuk result dan evaluasinya, seperti biasa, setiap mata perkuliahan di dasar pemrograman ini akan selalu ada result dan evaluasi berupa pengerjaan soal materi gitu untuk memeriksa apakah mahasiswa ini sudah memahami atau belum gitu. Nah, untuk pengerjaan pengerjaan soal kali ini sedikit berbeda karena jika biasanya ini hanya ada satu modul, nah sekarang kita diharuskan untuk mengerjakan 4 soal dari 4 modul sekaligus. Nah, jadi ada modul 10, ada modul 11, lalu ada modul 12, dan yang terakhir yaitu modul 13. Jadi ada 10 sampai 13 modul gitu. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang modul 10 dulu. Nah, jadi soalnya ini kita disuruh membuat flowchart dan program penggunaan while loop untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard itu adalah huruf A besar. Jadi selama huruf A besar itu tidak diketikkan pada keyboard, maka program tidak akan berhenti. Nah, untuk flowchartnya seperti ini, teman-teman. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Kita seperti ini untuk outputnya di mana saya sudah memasukkan beberapa input seperti misalnya A kecil, dia akan tercetak karakter A dan akan terus menerus sampai saya mencetak A kapital gitu. Nah, baru setelah dia mencetak A kapital, programnya berhenti gitu sesuai fungsi decode-nya, di mana fungsi utamanya itu terletak di ini while huruf tidak sama dengan A besar, maka baru fungsi ini dieksekusi gitu. Jadi ini menggunakan not ya, ini menggunakan not atau tidak sama gitu. Nah, untuk soal berikutnya itu kita diharuskan untuk membuat flowchart dan program menggunakan while loop untuk input suatu nilai dengan tampilan tambah data dan report data sebagai berikut. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk flowchartnya ini memang saya buat agak kecil untuk efisiensi tempat teman-teman, tapi semoga masih terbaca dengan jelas. Dikarenakan memang template-nya mengharuskan menggunakan margin ini teman-teman. Nah, untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk programnya seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman bisa melihat programnya. Saya menggunakan, untuk outputnya itu seperti ini. Jadi misal saya masukkan input 20 nih teman-teman. Input 20. Nah, nanti nilai totalnya itu adalah 20. Nah, ini yang pertama sesuai dengan ini kan ya. Nah, tapi kalau kita pencet Y atau ya, kita akan input data lagi. Nah, kita akan input data lagi teman-teman. Di mana data berikutnya itu akan ditambahkan dari data yang pertama. Jadi misalnya saya inputkan 30 nih teman-teman. Maka nilai totalnya dia ada 50. Nah, 50 nilai rata-ratanya itu kan jelas kalau dibagi dua ya, itu 25,00, nilai minimalnya 20, nilai maksimalnya 30. Nah, karena minimalnya 20, maksimalnya 30 gitu.
Nah, jadi di sini mungkin ada yang bingung perbedaan, karena di sini saya menggunakan em, nilai dan jumlah, jadi bedanya apa sih nilai dan jumlah itu? Nah, kalau nilai itu adalah angka yang saya inputkan, yang user inputkan, teman-teman. Sedangkan kalau em, apa namanya jumlah itu adalah jumlah angkanya gitu. Anggap saja di sini ada dua kan, berarti ada jumlah dari nilai, mohon maaf. Di sini kan ada dua nilai. Artinya ini berguna untuk saat nanti di rata-rata seperti itu, teman-teman. Nah, untuk soal ketiga, yaitu buat program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard termasuk karakter spasi untuk mengakhiri pemasukan kalimat tombol enter gitu. Nah, jadi ini istilahnya masukkan karakter apapun nanti akan dihitung berapa karakternya dan spasi juga akan dihitung tapi terpisah dengan karakter. Misal seperti ini. Saya input kalimat Tristan membuat robot. Nah, otomatis dia akan terdeteksi jumlah karakternya ada 21, teman-teman. Dan jumlah spasinya dia ada dua sesuai di sini. Nah, misal saya mau lanjut nih, dia dia yes gitu sesuai dengan ini ya. Saya yes, maka dia akan lanjut gitu. Misal Tristan belajar pemrograman, maka dia akan mencetak nih jumlah karakternya 27 dan jumlah spasinya ada dua gitu. Kalau saya tidak ingin lanjut, maka tinggal saya press 3. Untuk codingnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk soal 4, yaitu tulis ulang 4 program ini. Jadi ada 4 program. Mungkin saya akan cepat aja di sini, teman-teman. Nah, untuk program A, ini setelah saya tulis ulang, dia akan menghasilkan seperti ini. Untuk penjelasannya, program A merupakan program perulangan while dengan inisiasi I sama dengan 0 dan J sama dengan 10. Nah, sebelum menjalankan isi perulangan, program terlebih dahulu memeriksa kondisi I apakah tidak sama dengan J gitu. Karena pada awal program itu 0 tidak sama dengan 10, maka dia bernilai true gitu. Maka perintah di dalam blok while akan dijalankan. Nah, pada setiap iterasi, program menampilkan nilai I dan J merupakan nilai I ditambahkan satu gitu. Jadi akan terus ditambahkan untuk nilai I-nya. Jadi I-nya akan terus ditambahkan satu, sedangkan J-nya akan terus dikurangin. Jadi I-nya itu adalah increment, sedangkan J-nya itu adalah decreasement. Nah, proses ini akan berlangsung hingga I itu sama dengan J. Nah, ketika I itu sama dengan J atau jumlah atau I not J ini atau I tidak sama dengan J ini dia bisa dibilang jadi false. Nah, ketika dia jadi false, maka otomatis programnya akan berhenti dieksekusi. Seperti itu. Dan dalam konteks ini keduanya dalam kondisi 5 ya, teman-teman. Nah, untuk program B itu seperti ini ketika saya jalankan. Nah, program B menggunakan perulangan while dengan kondisi I kurang dari sama dengan 20 or J lebih dari sama dengan 2. Serta inisiasi I awal yaitu I-nya sama dengan 0 sedangkan J-nya sama dengan 10. Nah, ini adalah operat kita menggunakan logika OR ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan not gitu. Nah, kita menggunakan logika OR gitu. Artinya dalam kondisi ini program akan terus dijalankan sampai salah satu kondisinya itu dia benar gitu. Pada awal program, kedua kondisi masih benar sehingga program menampilkan nilai I dan J lalu melakukan increment pada I dan decrement pada J, hampir mirip yang tadi ya. Ketika nilai J sudah kurang dari 2, perulangan tidak akan langsung berhenti karena kondisi I itu masih kurang dari sama dengan 20 karena kita pakai OR, kita nggak pakai AND atau dan lain-lain. Jadi satu kondisi salah, satu kondisi masih benar, maka dia masih akan terus jalan gitu. Program baru berhenti setelah nilai I-nya itu 21 dan J-nya adalah min 11 gitu. Hal ini menyebabkan outputnya terus muncul walaupun nilai J sudah negatif gitu. Baru setelah I-nya masuk ke kondisi yang false bisa dibilang, baru dia berhenti gitu. Jadi ketika salah satu aja false, dia nggak akan berhenti, tapi ketika dua-duanya mulai false, nah dia baru berhenti. Nah, lalu kita akan langsung membahas program C. Nah, untuk program C ini, seperti ini outputnya teman-teman. Program C merupakan pengembangan dari program A dan B. Nah, ini ada 3 variabel IJK gitu ya. Di mana I itu dia kurang dari sama dengan 20, J lebih dari sama dengan 2, dan K itu kurang dari sama dengan 200. Yang berarti perulangan akan terus dijalankan secara minimal satu kondisi masih bernilai benar gitu. Nah, saat nilai I mencapai 6, instruksi break dijalankan oleh akan dijalankan sehingga program langsung keluar dari proses perulangan tanpa mengeksekusi perintah printf. Oleh karena itu, output terakhir yang tampil adalah saat I sama dengan 5, J sama dengan 5, K sama dengan 105 gitu. Kalau penggunaan break pada ini apa namanya? Penggunaan break pada program ini berfungsi untuk menghentikan perulangan secara paksa sebelum mencapai batas kondisi loop. Nah, untuk yang terakhir, program D, outputnya seperti ini, teman-teman. Ini ada 2 variabel aja. Nah, di sini kita menggunakan N ya. Ini menggunakan N atau keduanya harus bisa dibilang sama gitu. Harus kondisinya antara kalau dua-duanya false atau enggak dua-duanya true gitu. Nah, nilai awalnya I sama dengan 0, serta J sama dengan 10. Operator ini, 2 dan ini merupakan operator logika N. Yang berarti seluruh kondisi harus bernilai benar agar perulangan dapat terus dijalankan.
Apabila setiap iterasi program mencetak nilai I dan J, kemudian melakukan increment pada I dan decreasement pada J, ketika nilai J turun menjadi satu, kondisi J itu menjadi eh, lebih dari sama dengan 2. Menjadi salah atau false. Sehingga walaupun kondisi I kurang dari sama dengan 20, masih benar, perulangan tetap dihentikan karena operator N mengharuskan kedua kondisi bernilai benar secara bersamaan. Akibatnya, output terakhir yang ditampilkan adalah I sama dengan 8 dan J sama dengan 2. Lalu program keluar dari loop dan selesai dijalankan. Nah, lalu kita akan lanjut ke modul kedua, yaitu modul 11 ya. Nah, yang pertama ini adalah kita disuruh membuat flowchart, program penggunaan loop, dan instruksi continue untuk membuat program yang dapat menampilkan angka ganjil antara 0 sampai 100 gitu teman-teman. Jadi dicari angka ganjilnya aja. Untuk flowchartnya seperti ini, dan untuk programnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi selama dia kurang dari sama dengan 100, dia akan terus mengeksekusi programnya gitu, mengeksekusi dalamnya ini, mengeksekusi if. Jadi apabila I apa namanya modulo 2 ini untuk mencari sisa bagi. Jadi apabila sama dengan 0, maka dia harus langsung ditambah atau dia langsung bertambah gitu atau dia continue gitu. Nah, lalu tapi kalau misalnya dia langsung ganjil gitu, dia maka akan langsung printf printf gitu, printf dan dicetak angka ganjilnya gitu. Nah, kenapa dia em, programnya nggak berhenti gitu, padahal kita nggak masuk di continue-nya ini, nggak kembali lagi, karena ini masih berada dalam lingkupnya while gitu. Jadi selama dia masih kurang dari sama dengan 100, maka dia akan terus menjalankan fungsinya seperti itu. Dan outputnya bisa teman-teman lihat, ini rentang 0 sampai 100, tapi yang dicetak hanya ganjil saja. Nah, untuk soal kedua, itu disuruh membuat flowchart dan program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai X dan Y dengan tampilan sebagai berikut. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi ada kolom itu disimbolkan X, sedangkan baris itu disimbolkan Y gitu. Untuk pembuatan flowchartnya seperti ini, memang agak lebih kompleks daripada yang lain, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk programnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk outputnya, ini sebagai contoh, outputnya ini misal saya masukkan nilai X itu 2, sedangkan nilai Y itu 3, maka akan dicetak barisnya dia ada 3 sesuai nilai Y, dan kolomnya itu ada 1, 2 gitu, sesuai dengan X-nya. Kalau saya yes, berarti dia akan meneruskan programnya dan menyuruh saya sebagai user untuk terus menginputkan nilai gitu. Baru setelah saya pencet T, baru dia programnya berhenti. Seperti itu. Nah, untuk soal ketiga, itu kita disuruh membuat nilai, input suatu nilai N, di mana akan membentuk segitiga seperti ini secara terus-menerus, teman-teman. Nah, untuk programnya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada apa nested loop, ada nested loop di for loop-nya ini. Jadi ada for loop dalam for loop. Nah, untuk programnya kurang lebih seperti ini. Misal saya masukkan angka 3, maka dia akan 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya gitu. Misal saya masukkan angka 5, maka dia akan dicetak seperti berikut, teman-teman. Dan sama seperti tadi, apabila saya memasukkan Y, maka program akan dijalankan yang menyuruh saya menginputkan nilai. Gitu. Sedangkan apabila saya pencet T, maka program akan berhenti dieksekusi. Nah, untuk soal keempat, kita disuruh mengeksekusi keempat program ini, teman-teman. Jadi, saya akan langsung aja masuk ke programnya, mungkin supaya lebih jelas dan lebih jelas, teman-teman. Untuk programnya seperti ini. Untuk outputnya, puts ini mirip seperti printf ya. Ini mirip seperti printf, jadi dia akan langsung dicetak di atas sini sebelum loop for loop-nya dieksekusi. Nah, jadi ini untuk deskripsinya. Program A merupakan program yang menggunakan perulangan for dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari 10 gitu. Jadi dia nggak sampai 10 gitu. Di dalamnya terdapat while I kurang dari 5. Dia terdapat while I kurang dari 5 yang akan dijalankan hanya saat nilai I kurang dari 5. Karena terdapat break, loop while langsung berhenti setelah satu kali mencetak nilai I. Saat I mencapai 5, kondisi while I kurang dari 5 menjadi false. Sehingga tidak ada output lagi. Oleh karena itu, program hanya menampilkan angka 0 sampai 4 saja. Nah, ini nih. Inilah eh, penyebabnya yang dicetak itu cuma 0 sampai 4 di fungsi while loop-nya ini. Nah, untuk program B, seperti ini codingannya teman-teman. Nah, program B merupakan program yang menggunakan nested loop, di mana loop luar atau baris menentukan angka pengali pertama dan loop dalam kolom menentukan angka pengali kedua. Pada setiap iterasi, program menghitung hasil perkalian baris dikali kolom gitu. Jadi misal ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, maka ini apa namanya 1, 2, 3, 4 ini karena dikali terus, semua yang dikali 1 biasanya kan sama. Nah, ini misal 2 kali 2 4, lalu 3 kali 2 6,
4 kali 2 8, 5 kali 2 10, dan seterusnya seperti itu. Jadi baris kali kolom, lalu menampilkan ke layar. Setelah loop dalam selesai, program mencetak baris baru menggunakan printf. Hasil akhirnya berupa tabel perkalian 10 kali 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Akan terus uh, seperti ini. Mirip seperti matriks ya teman-teman ya. Nah, untuk program C itu tuh seperti ini programnya. Untuk outputnya, jadi ada nilai I, 15, 20, 25, 30, 35, jadi kelipatan 5 semua. Nah, langsung aja ke deskripsinya, teman-teman. Program C merupakan program yang dimulai dari I sama dengan 10. Lalu setiap iterasi nilai I ditambah 5. Saat nilai I mencapai 60, kondisi if I sama dengan 60 bernilai true sehingga instruksi continue dijalankan. Akibat proses printf dilewati dan nilai 60 tidak ditampilkan pada output. Nah, setelah itu loop kembali berjalan hingga nilai I mencapai 100 dan kondisi while I kurang dari 100 menjadi false. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saat I-nya dia sama dengan 60, dia akan menjalankan langsung fungsi continue-nya gitu. Nah, ini yang menyebabkan proses printf-nya itu kayak dilewatin. Nah, karena proses printf itu dilewati, jadi dia akan bisa dibilang ya udah dia seperti ini gitu. Dia tidak berhenti, tapi dia juga nggak akan mencetak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk program D kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita masuk ke deskripsinya. Program D menggunakan perulangan while dengan nilai awal I sama dengan 50. Nah, seperti ini ya. Initiating I sama dengan integer I sama dengan 50. Pada setiap iterasi nilai I bertambah 2. Ketika nilai I menjadi 20, menjadi 70, instruksi continue dijalankan sehingga perintah printf dilewati dan angka 70 tidak ditampilkan pada output. Setelah itu, loop tetap berjalan sampai nilai I mencapai 100 dan kondisi perulangan menjadi false. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke modul yang ketiga, yaitu modul 12. Untuk soal yang pertama, itu buatlah flowchart dan program menggunakan eh, fungsi untuk menampilkan suatu informasi teks berulang dengan data input adalah teks yang akan ditampilkan dan jumlahnya berapa kali akan juga ditampilkan gitu. Jadi kita akan input teks dan input berapa kali teks itu mau di print. Nah, seperti ini flowchartnya, teman-teman, sederhana aja. Bisa bilang lebih sederhana. Nah, untuk programnya, itu seperti ini. Menggunakan char. Jangan lupa open dan close black bracket untuk masukkan berapa karakternya, kan kita menggunakan char. Juga menggunakan fungsi ini untuk scanf. Nah, misal saya masukkan tulisan Tristan gitu, teman-teman. Nah, di sini ada dua input yang akan saya masukkan, yaitu input teks dan jumlah perulangan. Misal saya inputkan Tristan gitu, sedangkan jumlah perulangannya dia 5. Maka dia akan menginput Tristan sebanyak 5 kali. Nah, misal menuliskan robot gitu ya. Dan saya di jumlah perulangan ini saya tuliskan 10, maka teks robot akan di print sebanyak 10 kali. Seperti itu. Lalu kita masuk langsung ke program kedua. Di sini ada fungsi untuk membuat kalkulator dengan fitur menu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk programnya seperti ini. Nah, untuk outputnya ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada kalkulator, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu. Nah, misal saya pilih menu satu yang adalah penjumlahan, dan saya inputkan nilai pertama itu 2, sedangkan nilai kedua itu 3. Maka hasilnya adalah 5, langsung dijumlahkan. Nanti kalau misalnya saya pencet perkalian, atau saya pilih menu 3, maka ya hasilnya akan 6, teman-teman. Kalau saya masukkan nilai satunya 2 dan nilai 2-nya 3. Nah, lalu kita akan masuk ke eh, soal ketiga. Seperti biasa, soalnya kita diharuskan untuk meran dan menganalisis satu program. Nah, ini yang unik nih, teman-teman. Di saat yang tadi bisa dibilang ada outputnya, di sini kita menemui banyak error, teman-teman, dalam program ini. Nah, mengapa terjadi error seperti itu? Nah, langsung aja kita masuk ke deskripsi program. Jadi program A dulu. Program A memanggil fungsi function di dalam fungsi main sebelum fungsi tersebut dideklarasikan atau didefinisikan. Pada bahasa C, pemanggilan fungsi tanpa deklarasi sebelumnya membuat eh, kom- compiler atau kompilator secara otomatis berasumsi bahwa fungsi tersebut mengembalikan nilai bertipe integer. Namun, pada baris terbawah, fungsi tersebut ternyata didefinisikan tipe void. Nah, ini void function. Perbedaan tipe antara asumsi kompilator dan definisi aslinya, yang tadi yang kompilator mikir dia integer, tapi ternyata void, menyebabkan terjadinya konflik tipe atau conflicting types. Sehingga program akan mengalami compile error. Bukan compile time error sih, sebenarnya compile error dan gagal dijalankan. Akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk program B, dia juga error ya, teman-teman. Hampir kebanyakan program yang di sini error. Kita analisis kenapa dia error. Nah, untuk program B, itu mendefinisikan fungsi jumlah dengan tipe void, yang secara aturan berarti fungsi ini
tidak boleh mengembalikan nilai apapun ke dalam pemanggilnya gitu ya, karena tidak ada return ya, karena void gitu. Namun di dalam blok fungsi tersebut terdapat instruksi return A tambah B yang secara paksa mencoba mengembalikan hasil penjumlahan bertipe integer. Nah, selain itu pada fungsi main, program coba mencetak nilai kembalian dari fungsi tersebut menggunakan eh, pem- pemformatan persen %d yang untuk integer ya jelas ya persen %d di dalam fungsi printf. Karena fungsi bertipe void tidak memiliki nilai aktual untuk dikembalikan atau dicetak, hal ini menyebabkan program mengalami compile time error seperti ini. Nah, untuk program C, jadi program C itu memiliki logika untuk mencari nilai terkecil melalui fungsi min. Tetapi fungsi tersebut sejak awal dideklarasikan menggunakan tipe void. Pada saat dieksekusi, program perulangan kondisi ini dalam fungsi tersebut menjalankan instruksi return A atau return B yang merupakan upaya untuk mengembalikan nilai integer. Kesalahan ini diperparah di dalam fungsi main, di mana program mencoba menampilkan hasil dari fungsi fungsi itu ada min 5,20 menggunakan perintah printf. Nah, ini yang ini ya teman-teman. Upaya mencetak nilai dari fungsi yang tidak menghasilkan apa-apa atau void ini membuat program secara langsung mengalami compile time error. Nah, untuk program D itu seperti ini, sama seperti yang tadi, ini juga mengalami error. Nah, jadi program D itu mendeklarasikan fungsi test dengan tipe void, yang artinya fungsi tersebut hanya menjalankan instruksi di dalamnya tanpa memberikan nilai balasan atau return value. Saat dijalankan di dalam fungsi main, program mencoba menampung hasil pemanggilan fungsi test tersebut ke dalam sebuah variabel baru bernama data bertipe integer melalui instruksi integer data sama dengan test. Nah, karena fungsi tes tidak menghasilkan atau membawa nilai apapun untuk disimpan, proses pengisian nilai assignment ini menjadi tidak valid secara sintaks, sehingga program akan terhenti karena compile time error, teman-teman. Nah, untuk modul 13, kita akan lanjut ke modul terakhir. Nah, soal pertama itu kita disuruh jelaskan apa yang terjadi pada fungsi yang tidak mempunyai return value. Jelaskan analisismu tentang sebuah fungsi yang tidak memiliki return value. Jadi akan saya jelaskan secara singkat melalui deskripsi ini. Jika sebuah fungsi tidak memiliki return value atau dideklarasikan dengan tipe void, maka fungsi tersebut hanya akan mengeksekusi blok kode di dalamnya tanpa mengembalikan nilai data apapun ke fungsi pemanggilnya. Fungsi jenis ini bertindak sebagai prosedur atau subroutine yang murni melakukan aksi nyata seperti menampilkan teks ke layar monitor, mengubah nilai dari variabel global, atau memproses suatu instruksi terisolasi. Alur eksekusi program akan langsung kembali ke fungsi pemanggil atau main function setelah mencapai tanda kurung kurawal gitu. Tutup di akhir blok fungsi tersebut akan atau ketika mendeteksi instruksi return kosong tanpa nilai di tengah proses. Seperti itu, teman-teman. Jadi alur eksekusinya akan langsung kembali ke fungsi pemanggil atau main function. Nah, untuk soal kedua, itu apakah yang terjadi jika sebuah fungsi memberikan return value tetapi tidak diassign ke variabel tertentu? Yang akan langsung saya jelaskan. Ketika sebuah fungsi memberikan return value, tetapi tidak desain atau tidak ditampung ke dalam fungsi variabel tertentu, program akan tetap berjalan dengan normal secara sintaks dan tidak akan memicu error kompilasi. Fungsi tersebut berhasil melakukan seluruh operasi perhitungan di dalamnya dan melempar nilai hasil kembaliannya ke fungsi yang memanggilnya gitu atau ke return value-nya itu tadi. Namun karena nilai kembalian tersebut tidak disimpan ke dalam suatu variabel ataupun tidak langsung digunakan di dalam fungsi terintegrasi seperti printf, maka nilai hasil kalkulasi tersebut akan langsung diabaikan dan terbuang dari memori RAM komputer. Gitu. Soal ketiga, apakah yang terjadi jika sebuah fungsi tidak mempunyai return value diassign ke sebuah variabel gitu. Nah, jadi apabila sebuah fungsi tidak mempunyai return value atau bertipe void dipaksa untuk diassign ke dalam sebuah variabel, program akan langsung berhenti dan mengalami error kompilasi atau compile time error gitu. Kompilator bahasa C akan mendeteksi ketidakcocokan logika sintaksis dan memunculkan pesan kesalahan seperti void value not ignored as it ought to be gitu. Biasanya kayak gitu kalau kita baca-baca di internet gitu ya. Hal ini terjadi karena operasi pengisian nilai assignment itu membutuhkan sebuah data konkret bertipe tertentu untuk disimpan di dalam memori variabel tujuan. Sedangkan fungsi void secara mutlak tidak menghasilkan atau membawa data apapun setelah selesai dieksekusi. Nah, untuk soal terakhir atau soal keempat kita disuruh merunning dua kode dan disuruh menginputkan data sesuai kodenya ini gitu. Jadi di sini kan ada A sama B gitu. Ada initiating A dan initiating sebenarnya ada B gitu ya. Ada A dan B.
Nah, kita disuruh inputkan A dan B sesuai nomor barisnya ini. Nah, kita akan langsung akan langsung jawab saja. Untuk program satu atau program A, ya seperti ini, kurang lebih hasilnya. Dan untuk program 2, ya karena eh, kita disuruh mengisi yang variabel apa namanya, mengetahui hasil variabel X sesuai dengan nomor barisnya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi semacam aritmatika gitu. Dan pembahasan eh, mengenai soal keempat dari modul terakhir ini sekaligus mengakhiri dan menutup pembahasan Learning Journal pada kali ini. Jadi, eh, terima kasih bagi yang sudah menonton. Kembali lagi, saya Jose Rizwan Prabowo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.